Hai semuanya, di video kali ini aku mau berbagi cerita ke kalian dari cerita yang aku dapat di internet mengenai seorang siswi yang bernama Mei yang mendapatkan kejadian di sekolahnya di pagi hari. Tapi sebelum ke ceritanya, aku mau kalian buat subscribe dulu channel YouTube aku. Kalau udah, kita langsung ke videonya. Kejadiannya bermula sekitar 2 tahun yang lalu. Pagi itu, Mei ini berangkat nih ke sekolahnya pagi-pagi. Dia tuh berangkat ke sekolahnya lebih pagi dari biasanya. Dia itu berangkat sekitar pukul 6.15 pagi. Karena banyaknya tugas yang belum terselesaikan. Bukan PR, tapi seperti proposal gitu nih. Karena dia ini adalah salah satu anggota OSIS di sekolahnya. Saat tiba di sekolahnya, suasananya ini masih sepi. Karena dia adalah siswi pertama yang datang di sekolahnya. Dan di pagi itu, suasananya tuh mendung, agak gerimis gitu. Lalu dia pun bergegas masuk ke kelasnya, tapi sebelum dia masuk ke kelas, dari kejauhan tuh dia ngeliat ada siswi lain yang udah datang di sekolahnya. Siswi tersebut lagi duduk di taman sekolahnya. Di dalam hati dia berkata, yes, akhirnya ada juga yang datang pagi kayak aku. Akhirnya dia mendekat nih si Mei ini, ngedeketin si siswi yang ada di taman itu. Pas dia ngedeket, ternyata dia kenal nih bahwa si siswi ini adalah teman sekelasnya si Mei, namanya Dinda. Lalu ditegurlah si Dinda, Din, kamu datang pagi juga? Terus Dinda menjawab, iya, udah biasa kok. Terus si Mei ini ngomong nih, kamu ngapain duduk di sini? Kan gerimis. Masuk yuk. Lalu si Dinda pun menjawab, jangan masuk ke kelas. Tunggu anak-anak ramai dulu. Dinda tuh kayak berusaha supaya si Mei ini gak masuk ke kelas sebelum anak-anak yang lain datang. Tapi kenapa? Di sisi lain, wajahnya si Dinda ini tuh udah pucat banget. Tangan dan kakinya si Dinda ini udah gemeteran. Terus ditanyalah sama si Mei, memang kenapa Din? Terus Dinda menjawab, gak apa-apa kok. Tadi pas aku masuk kelas, kayak ada sesuatu gitu. Sebaiknya kamu jangan masuk dulu. Lalu Mei menjawab, oh, ya udah. Tapi aku taruh tas dulu ya. Nanti aku balik lagi ke sini. Saat tiba di kelas, Mei melihat bahwa kelasnya ini udah berantakan. Bangku, kursi, semuanya berantakan. Dan yang anehnya, di pojok kelas dia melihat ada meja yang di atasnya ditaruh meja lagi. Terus dalam hati si Mei ini ngomong nih, gila, siapa sih nih yang iseng berantakin kelas kayak gini? Perasaan kemarin pas aku pulang semuanya baik-baik aja, rapi-rapih aja. Bahkan kalau malam kelas ini kan dikunci sama penjaga sekolah. Tapi si Mei ini cuek aja. Sambil ngebenerin meja dan kursi yang biasa ia duduki, karena di pagi itu dia harus segera menyelesaikan proposal untuk perayaan Maulid di sekolahnya. Perkataan yang tadi Dinda ucapkan diabaikan oleh Mei. Saat lagi asik-asik yang ngerjain proposal nih, tiba-tiba suasana di kelas itu berubah. Dan saat si Mei menulis, sekilas dia sering mencium bau pandan dan aroma-aroma yang menyengat di kelasnya. Tapi Mei tidak memperdulikan itu. Mei terus asik mengerjakan proposalnya di kelas itu. Namun, tiba-tiba di belakang terdengar suara meja yang digeser yang sangat keras dan cepat. Seketika Mei langsung nengok nih ke belakang. Tapi pas Mei nengok ke belakang, itu gak ada apa-apa. Gak ada orang. Meja dan kursi yang tadi dia lihat pun posisinya masih sama, gak ada yang berubah. Lalu di situ Mei agak ketakutan. Dan dia akhirnya keluar dan menemui Dinda. Terus si Mei ini nanya nih sama Dinda, Din, maksud kamu tadi kamu ngeliat sesuatu itu apa sih? Gak apa-apa kok. Yuk temenin aku di kelas. Banyak tugas nih. Di sini Mei mencoba untuk tetap tenang. Dan
si Mei ini tidak menceritakan ke Dinda kejadian apa yang baru aja dialami oleh Mei. Lalu Dinda menjawab, "Jangan dulu Mei, nanti aja, tunggu anak-anak yang lain datang." Lalu Dinda menceritakan, "Tadi pas aku masuk kelas sendiri, aku ngelihat meja dan kursi melayang-layang gitu." Terus Dinda ngomong lagi, katanya dia mencoba untuk berteriak dan lari dari situ, tapi nggak bisa. "Agak lama tadi, saya ketakutan di kelas sendiri," kata Dinda. Terus di sini dijelaskan bahwa Dinda ini memang sering mengalami hal-hal aneh di sekolahnya. Bahkan si Dinda ini kerap mengalami kesurupan. Lalu di dalam hati Mei berkata, "Jangan-jangan tadi kelas berantakan karena apa ya guys?" Setelah 20 menit kemudian, sekolah sudah mulai ramai. Terlihat Joko dan Fahri, teman sekelas Dinda dan Mei yang baru datang. Lalu diajaklah Dinda untuk masuk ke dalam kelas. "Din, masuk kelas yuk. Tuh, Joko sama Fahri udah datang. Gerimis nih," kata Mei. Akhirnya, Dinda menyetujui permintaan Mei untuk masuk ke dalam kelas dengan berbarengan bersama Joko dan Fahri. Belum sempat Dinda naruh tasnya nih di meja, tiba-tiba Dinda tuh kayak aneh gitu. Dinda tuh bersikap kayak orang yang ketakutan akan sesuatu yang dilihat. Mukanya Dinda tuh langsung berubah jadi pucat, matanya tuh agak melotot, dan Dinda tuh berjalan mundur guys. Dinda berjalan mundur seperti itu menuju ke pintu kelas. Lalu Mei bertanya kepada Dinda, "Din, kamu kenapa?" Lalu Dinda menjawab, "Ayo keluar, tolong bawa aku keluar dari kelas ini." Lalu Mei bertanya lagi kepada Dinda, "Kenapa Din, kamu lihat apa?" Kedua teman laki-laki yang tadi datang juga kelihatan heran nih, ada apaan sih? Lalu Dinda meminta tolong kepada si Mei untuk pegang tangannya Dinda. Dinda berkata kalau dia tuh mau jatuh, dia gak kuat diri lagi. Makanya Dinda minta pegangin tangannya sama Mei. Terus Dinda tuh terus-terusan minta Mei buat bawa dia keluar dari kelas itu. Di situ Dinda kelihatan pucat dan lemes banget. Dan Mei ini langsung megang tangannya Dinda dan minta tolong sama teman laki-lakinya ini buat bantuin dia gitu. Tapi sikapnya Dinda tuh di sini makin aneh. Dinda tuh langsung berteriak-teriak dan tangannya tuh dingin banget. Tiba-tiba Dinda ngomong nih, bilang kalau, "Joko jangan di situ. Dia ada di sebelahmu. Perempuan itu ada di sebelahmu." Terus Joko yang lagi duduk nih di pojokan kelas tiba-tiba langsung kaget dong dia. Si Dinda tiba-tiba teriak kayak gitu. Lalu di situ Dinda tuh makin jadi-jadi, kayak makin gak jelas gitu loh. Setelah dia bertindak gak jelas, berteriak-teriak gak jelas, tiba-tiba Dinda pingsan. Dan mereka bertiga nih ketakutan pas Dinda pingsan. Terus mereka bertiga nih akhirnya mencoba membawa Dinda ke rumah penjaga sekolah yang letaknya tidak jauh dari sekolah tersebut. Kenapa Dinda dibawa ke rumah penjaga sekolah? Karena ruangan guru masih dikunci guys. Di situ posisinya masih pagi, jadi ruangan guru masih sepi juga. Akhirnya dibawalah Dinda ke rumah penjaga sekolah. Saat tiba di rumah penjaga sekolahnya, akhirnya Dinda siuman dan sadar. Saat Dinda sadar, si Joko ini gak sabar nih guys. Dia langsung nanya ke Dinda, sebenarnya tadi tuh dia kenapa? Saat Dinda bercerita, semuanya ketakutan. Dinda bercerita kalau di dalam kelas tadi dia melihat seorang wanita yang berpakaian putih, rambutnya panjang dan agak acak-acakan. Perempuan itu duduk di meja di pojokan kelas, tepat di sebelah Joko tadi. Dinda pun berkata, ketika makhluk itu berdiri dan mencoba untuk mendekatinya, bentuknya tuh serem banget guys. Seperti kuntilanak, tapi badannya tuh besar banget. Bahkan saking besarnya makhluk itu tuh sampai nunduk untuk melihat kita. Dan pundak dari si wanita itu tuh sampai menyentuh ke langit-langit kelasnya guys. Dan mereka semua akhirnya tahu kenapa Dinda bersikap aneh dan kenapa Dinda tidak mau masuk ke kelas sebelum banyak yang murid yang datang. Oke guys, jadi itu dia ceritanya. Bayangkan jika kalian menjadi Dinda
yang melihat makhluk tak kasat mata yang begitu menyeramkan. Oke, kalau gitu segitu aja video dari aku. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share video ini sebanyak-banyak ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!